Itu loh Pak, biayanya mahal loh Pak gini. Mas, saya nggak mikir mahal dan murahnya Mas, semuanya anak selamat. Itu kok bisa Pak? Ya bukan anak Bapak. Kasih makan itu pagi saya besok saya mandikan, sore saya mandikan gitu. Merasa ingat, alhamdulillah lah, saya merasa benar-benar berguna bagi Teguh dan juga keluarganya Mas, karena ini merupakan nyawa. Ini adalah kisah tentang ketulusan hati seorang prajurit TNI yang dengan ikhlas demi menyelamatkan nyawa seorang anak yatim piatu terlantar, bersedia menanggung semua biaya operasi dan pengobatan anak yatim piatu tersebut. Bahkan sang prajurit merawat anak yatim piatu itu layaknya anak kandung sendiri, meskipun di antara keduanya tidak memiliki hubungan keluarga dan semula belum saling mengenal. Sosok prajurit TNI berhati mulia itu adalah Serka Suyuti, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil 06 Lasem, Kodim 0720 Rembang. Dirinya tidak pernah menyangka aksi heroik dan mulianya itu sampai ke telinga Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, hingga pada akhirnya ia diundang ke Markas Besar Angkatan Darat, untuk menerima bantuan dan penghargaan sebagai wujud apresiasi dari orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat, atas tindakan terpujinya yang menolong anak yatim piatu yang terlantar itu. Tidak hanya itu saja, Serka Suyuti bahkan mendapatkan tawaran untuk mengikuti sekolah calon perwira dari orang nomor 1 di Angkatan Darat tersebut. Aksi heroik dan terpuji yang dilakukan oleh Serka Suyuti ini telah banyak diunggah di media sosial, dan mendapatkan beragam komentar positif dari netizen. Kisah itu bermula sekitar bulan Oktober 2021 lalu, di mana setelah selesai menjalankan tugasnya di Koramil 06 Lasem, Serka Suyuti hendak mampir ke salah satu SPBU di pinggir jalur Pantura, Desa Tasik Sono Lasem, untuk mengisi BBM. Dalam perjalanannya itu, Serka Suyuti melihat seorang anak sedang berjalan kaki sambil menggendong 2 buah tas, dengan posisi di punggung dan dada, serta menjinjing sebuah kantong kresek. Merasa kasihan melihat keadaan anak itu yang berjalan kaki dengan membawa banyak barang, Serka Suyuti pun menghentikan kendaraannya, dan berniat untuk memberikan tumpangan. Ia pun menanyakan kepada anak tersebut perihal tempat yang hendak ia tuju. Anak itu pun menjawab bahwa dia hendak ziarah ke makam Sunan Bonang. Mengetahui hal itu, Serka Suyuti pun menawarkan bantuan untuk mengantarkannya ke tempat tujuannya tersebut. Mampir beli bensin ke Tasik Sono, pom bensin. Di tengah perjalanan Patian, saya lihat anak jalan kaki bawa tas 2, depan sama belakang, terus sama tentengan kresek. Saya tanya, Mas mau kemana? Mau ke ziarah ke makam Bonang. Saya antar. Saat dalam perjalanan menuju makam Sunan Bonang, terjadi perbincangan singkat di antara mereka dan diketahui ternyata anak tersebut bernama Teguh Ahmad Bahari. Serka Suyuti pun menanyakan alasan Teguh bisa sampai ke Bonang. Kepada Serka Suyuti, Teguh menceritakan bahwa sebenarnya tujuannya hendak ke Jember, mau melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Ia pulang ke Garut karena mendapat kabar dari tetangganya bahwa seluruh keluarganya meninggal dalam musibah kecelakaan lalu lintas. Karena merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi, ia pun memutuskan untuk kembali ke Jember dengan berjalan kaki dari Garut. Namun saat ini, dia bingung bagaimana dengan biaya pendidikan di pondok pesantren nanti, sebab dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Sedangkan sang paman tidak bersedia membantunya untuk melanjutkan pendidikannya di pondok tersebut.
Mendengar cerita dari anak yatim piatu tersebut, membuat Serka Suyuti terharu dan merasa iba dengan apa yang dialami oleh Teguh. Dalam perjalanan saya tanya, kenapa kau sampai Bonang? Pak, saya bukan asli Bonang, saya asli Garut. Saya sebenarnya di Jember. Jember dalam kapal, saya di sana pasang mondok. Nah, tapi saya nggak tahu Pak ini, karena saya sudah nggak punya bapak ibu, nggak punya adik kakak. Loh, kok bisa kak? Nah gitu. Iya Pak, karena waktu itu saya di Jember dikabari tetangga saya, ternyata saya pulang laka semuanya meninggal semua, termasuk bapak, ibu, mbak dan adiknya. Saat mereka tiba di makam Sunan Bonang, Serka Suyuti pun hendak mengajak Teguh untuk makan, namun Teguh menyampaikan bahwa dirinya baru saja makan. Mengetahui hal itu, Serka Suyuti pun memberikan sejumlah uang kepada Teguh sebagai bekal dalam perjalanannya nanti, saat menuju Jember. Serka Suyuti pun memberikan nomor teleponnya dan berpesan jika membutuhkan pertolongan atau nantinya sang paman benar-benar tidak membantu biaya pendidikannya di pesantren itu, agar Teguh segera menghubunginya. Setelah itu, keduanya pun berpisah. Sudah Pak, tak kasih air mineral, tak kasih bekal, ya udah nih kalau udah makan, ini nanti buat beli makan kamu. Udah kamu ziarah saja. Nanti kalau kamu sampai Jember, kebetulan katanya pamanmu tidak mau membiayai kamu. Nanti kamu hubungi saya, ini nomor WA saya. Singkat cerita, usai dari Jember, Jawa Timur, Teguh pun memberikan kabar kepada Serka Suyuti, bahwa sang paman sudah tidak sanggup membiayai pendidikannya di pondok tersebut, sehingga ia terpaksa harus keluar dari pondok itu dan meninggalkan Jember. Sejak saat itu, setiap malam Teguh pun tidur di sembarang tempat. Terakhir sebelum bertemu Serka Suyuti, Teguh tidur di pendopo Tejo Kusuman yang terletak di belakang Masjid Jamil Lasem. Begitu mendapatkan informasi dari Teguh bahwa dirinya telah berada di Lasem, Serka Suyuti pun segera datang menemuinya. Saat itu Serka Suyuti pun menawarkan kepada Teguh untuk mondok di pondok pesantren di Desa Dadapan Sedan, sebuah pondok pesantren yang juga mengelola destinasi wisata Pagar Pelangi. Dan tawaran tersebut disetujui oleh Teguh. Serka Suyuti pun segera menyampaikan niatnya kepada pemilik pondok pesantren tersebut untuk memasukkan Teguh ke sana, dan beruntung sang pemilik pondok pesantren itu pun bersedia menerima Teguh untuk mondok di sana. Kini anak yatim piatu yang terlantar itu telah menemukan setitik harapan dalam hidupnya, dan memulai lembaran baru bersama keluarga barunya di sana. Namun cobaan hidup sang anak yatim piatu itu ternyata belum berakhir. Baru berjalan sekitar 3 minggu dirinya berada di pondok pesantren itu, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Bahkan saat itu, mereka yang ada di situ mengira dia meninggal dunia, karena pingsan berjam-jam. Teguh pun segera dibawa ke Puskesmas Lasem untuk mendapatkan penanganan medis. Karena melihat kondisi Teguh saat itu membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka Teguh pun akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Kabar tentang Teguh ini pun sampai ke telinga Serka Suyuti. Maka Serka Suyuti pun segera menuju ke rumah sakit tempat di mana Teguh dirujuk. Dari hasil diagnosa dokter di rumah sakit tersebut, diketahui Teguh mengalami usus buntu dan harus segera dioperasi. Namun pihak rumah sakit membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga sebelum melakukan tindakan operasi, termasuk penanggung jawab biaya administrasinya nanti. Karena mengetahui Teguh sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi dan tidak tega melihat kondisi Teguh antara hidup dan mati,
Maka tanpa berpikir panjang, Serka Suyuti pun menyampaikan kepada pihak rumah sakit bahwa ia bersedia menjadi penanggung jawab. Namun kepada Serka Suyuti pihak rumah sakit menjelaskan bahwa untuk operasi tersebut membutuhkan biaya yang cukup mahal. Hal ini disampaikan mengingat Serka Suyuti sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan sang pasien. Mendengar hal itu, Serka Suyuti menyampaikan bahwa dirinya tidak memikirkan soal mahal atau murahnya, karena baginya yang terpenting adalah keselamatan anak tersebut. Ini itu loh Pak, biayanya mahal loh Pak gini. Mas, saya nggak mikir mahal dan murahnya Mas, makanya anak selamat. Itu kok bisa Pak? Ya bukan apa Pak. Udah Pak, udah Mas, yang penting sampean bisa operasi anak seperti anakku bisa teroperasi dan terobati bisa sembuh semula. Saya nggak tega melihat seperti itu, nggak tega saya. Akhirnya saya tanda tangani dari pihak pendaftaran, tanda tangan untuk melakukan operasi. Menurut Serka Suyuti, dirinya tidak tega melihat kondisi yang dialami oleh anak yatim piatu itu, sehingga Serka Suyuti pun dengan ikhlas menandatangani surat persetujuan tersebut dan bersedia menanggung semua biayanya. Setelah Serka Suyuti menandatangani surat persetujuan tersebut, maka Teguh pun segera menjalani proses operasi atas penyakit yang dideritanya itu. Selama 6 hari menjalani proses perawatan pasca operasi, Serka Suyuti lah yang dengan tulus merawat anak yatim piatu itu selama berada di rumah sakit. Perhatian yang ditunjukkan oleh Serka Suyuti sangat luar biasa. Dengan tulus dan ikhlas, beliau merawat Teguh layaknya anak kandungnya sendiri. Biasa Mas, tiap malam saya bangunin, saya kasih makan, itu pagi saya besok saya mandikan, sore saya mandikan. Tanpa disadari, ternyata apa yang dilakukan oleh Serka Suyuti itu sampai ke telinga Letkol Kavaleri Donan Wahyu Sejati, yang kala itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0720 Rembang. Mengetahui hal itu, Sang Dandim pun datang menjenguk Teguh yang sedang dirawat oleh Serka Suyuti di rumah sakit tersebut. Selain itu, Gus Umam yang merupakan salah satu tokoh berpengaruh di daerah tersebut turut datang untuk menjenguk. Beberapa saat setelah kunjungan tersebut, Serka Suyuti mendapat kabar via telepon dari pihak rumah sakit, yang menyampaikan bahwa seluruh biaya pengobatan dan perawatan Teguh selama di rumah sakit, seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Mengetahui hal itu, sontak membuat Serka Suyuti terharu dan menangis. Ia merasa sangat bersyukur bisa mengambil bagian dalam menyelamatkan nyawa seorang anak yatim piatu, dan kini mendapat uluran tangan dari pemerintah setempat yang bersedia membayar semua biaya yang tadinya dengan ikhlas dia rela menanggung semua biaya tersebut. Apa yang jenengan rasakan ketika berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak? Merasa ingat, alhamdulillah lah, saya merasa benar-benar berguna bagi Teguh dan juga keluarganya Mas, karena ini merupakan nyawa. Setelah beberapa saat menjalani perawatan pasca operasi di rumah sakit, Teguh pun akhirnya diizinkan untuk pulang. Dan Teguh pun kembali ke pondok pesantrennya untuk menjalani masa pemulihan di sana. Meski demikian, Serka Suyuti yang rumahnya berjarak sekitar 10 km dari pondok pesantren itu, setiap 2 hari sekali bersama sang istri yang kebetulan adalah seorang perawat, datang ke pondok pesantren untuk mengganti perban bekas operasi Teguh. Dan setiap seminggu sekali, Serka Suyuti datang menjemput Teguh untuk melaksanakan kontrol luka operasinya. Hal itu rutin dilakukan oleh Serka Suyuti hingga luka bekas operasi Teguh benar-benar dinyatakan sembuh oleh dokter. Menurut Serka Suyuti, tindakannya yang ditujukan kepada Teguh, mulai saat pertama bertemu hingga Teguh menjalani masa pemulihan pasca operasi,
Semua itu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari istri dan keluarga besarnya. Atas tindakan mulia dan terpuji yang dilakukannya itu, Serka Suyuti pun tidak menyangka dirinya mendapatkan undangan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk datang ke Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta. Kasat memberikan bantuan dan penghargaan kepada Serka Suyuti sebagai wujud apresiasinya atas jiwa kemanusiaan dan kepedulian yang ditunjukkannya untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya, sebagaimana tertuang dalam 8 wajib TNI, butir kelima. Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menilai Serka Suyuti telah berjasa besar dalam menyelamatkan nyawa seorang anak yatim piatu terlantar. Oleh sebab itu, Kasat mengucapkan terima kasih kepada Serka Suyuti dan Dandim 0720 Rembang atas pembinaan satuan yang telah berjalan baik hingga ke tingkat Babinsa sesuai harapan pimpinan. Pada kesempatan itu juga, Serka Suyuti mendapatkan tawaran dari Kasat untuk mengikuti sekolah calon perwira, namun karena berbagai pertimbangan, Serka Suyuti belum mau mengambil kesempatan yang diberikan oleh orang nomor 1 di Angkatan Darat tersebut. Saya bersama Pak Dandim menghadap Pangdam, berangkat dari jam 3 sore sampai Semarang maghrib. Setelah maghrib, saya dan Pak Dandim menghadap Pangdam. Setelah itu, perintah Pangdam langsung menghadap Kasat di Jakarta. Jadi langsung berangkat ke Jakarta, sampai sana jam 1 malam, sudah di hotel. Jam setengah 9 rapat ke Mabes TNI. Setengah 11 saya Pak Dandim menghadap Bapak Kasat, menerima penghargaan bisa berprestasi menolong anak terlantar. Kemarin sempat Kasat itu untuk sekolah lagi perwira. Ya, tapi saya masih pikir-pikir dulu karena ini kan dengan keluarga, dan saya pun masih serka, nanti belum waktunya sebenarnya. Selain menerima penghargaan dari Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Serka Suyuti pun menerima penghargaan dari Komandan Kodim 0720 Rembang atas tindakan mulianya itu. Beliau tunjukkan kepada masyarakat telah memberikan nama baik dan nama harum untuk Kodim 0720 Rembang. Kemudian pesan saya kepada Pak Suyuti agar tetap mendedikasikan diri, jangan pernah kendor. Jadi sesuaikan apa yang telah dikerjakan, apa yang dipunyai, berikan sepenuhnya kepada masyarakat. Karena sekali lagi kita bukan mencari sebuah nama, tetap bukan mencari ria juga tidak, tetapi kita mencari pahala. Karena pahala itu adalah yang paling utama. Namun tetap kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat demi nama baik satuan dan Angkatan Darat sendiri.